wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah Masjid Mujahidin, semoga semua kita diampunkan Allah dan dimuliakan Allah dari dunia sampai ke akhirat dengan mengucapkan puja dan syukur kepadanya. Semoga hati kita ini selalu tentram. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita bacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengan perjuangannya menjadikan Islam sebagai agama yang dibawa oleh beliau, yang sangat sempurna dan disempurnakan. Tidak perlu ditambah, tidak perlu diamandemen, tidak perlu diperbaiki. Dengan kedatangan Rasulullah SAW yang terakhir, maka Islam semenjak Nabi Adam sampai sekarang adalah Islam yang datang dari Allah. Tidak perlu kita ubah, tidak perlu kita tambah, baik perintah atau larangannya. Semoga kita yang istiqamah dengan sunnah Rasulullah ini, alhamdulillah kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Kultum pendek kita, saya ditodong saja oleh imam, karena memang baru kali ini saya ke sini dan tadi maraton dengan anak cucu. Jadi di sini salat duha dan istirahat, setelah itu zuhur. Rupanya Ustaz viral kok biarlah baju kaosnya nampak aja. Tidak ada persiapan baju untuk ngaji. Ya, kajian pendek kita, Allah tadi membujuk kita. Wala tahinu, jangan engkau merasa hina. Wala tahzanu, jangan engkau merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi jika engkau beriman. Sekarang pokok persoalan, manusia banyak merasa hina, rendah diri, dan kemudian banyak merasa sedih kehidupan di dunia ini. Sumber utamanya itu apa? Kalau kita lihat, baik secara individu, pribadi, kemudian secara kolektif, baik secara bernegara, yang banyak menyusahkan manusia itu adalah hutang. Maka kajian pendek kita sekarang, jauhilah hutang. Ya kan? Karena hutang bagi manusia modern ini mau memberikan hutang itu tapi berbunga. Terlambat membayar, bunga itu berbunga lagi. Ya kan? Nah, sedangkan agama Islam ini Allah mengatakan dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Jadi hutang yang dibayar dengan berbunga itu riba. Apakah kita akan hidup semenjak muda sampai tua dengan riba? Maka janganlah kita membuat diri ini berhutang. Termasuk julo-julo tu Pak Ustaz, ya. Julo-julo tu hutang. Kita yang menerima pertama, ada 12 sesudah itu lagi orang. Maka yang 11 itu kita mengisi lagi. Jadi kita menerima pertama itu kita berhutang. Memang ada hadisnya Nabi melarang kita berhutang, ini ada. Iyyakum waddain, jauhkanlah dirimu dari hutang. Fa innahum hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Hutang itu menyusahkan kamu di malam hari dan menjadikan kamu malu di siang hari. Awak kalau ada hutang nak lebih baik di tempat orang tu, malu lalu ke sana. Batu orang tu terkejut jawab, Rasul kau minta hutang. Iya kan? Jadi ada seorang pemuda di zaman Rasulullah
sesudah salat subuh dia tidak pulang. Kemudian Nabi masuk di waktu duha, karena rumah Nabi itu ya dekat dengan masjid. Malah sekarang ya kan, semenjak Nabi tidak ada lagi, rumah Nabi itu di lokasi masjid. Ya. Nabi masuk salat duha, dia masih duduk di sana. Kemudian dia ikut salat zuhur berjamaah berserta Nabi, salat asar, salat maghrib, salat isya dia juga ikut berjamaah dengan Nabi. Tapi sesudah salat isya itu kelihatan dia juga tidak akan pulang. Nabi nak mau membiarkan lagi, dia tak kei. Kawan, amboli karu haya di muaro, di ma gajah menyubarang. Tak keluar-keluar kawan, nampaknya sajak subuh tadi tu sampai isya. Bahman kota manuang seseko. Kita tidak disuruh dalam masjid ini saja. Katanya dengan jujur, ya Rasulullah, ambo malu ke pulang. Sebab itu, utang ambo banyak. Hari ini orang mampu utangi, kedatang ke rumah saja minta utang. Persiapan untuk membayar belum ada. Apa kata Nabi? Innas sama la tumtiru zahaba wal fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak akan menurunkan emas dan perak kalau engkau hanya berdoa saja. Lah kita pulang. Manga engkau nam pandai. Ambo pandai batani ya Rasulullah. Ak rumah ambo alu. Ambo lagi bibit unggul. Sudah itu salin satu doa saja hafal. Apa doa yang ditunjukkan Rasulullah kepadanya? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari pengaruh utang dan pengaruh kekuasaan orang lain kepada diri saya. Disalin doanya itu dihafal, dibawa oleh Rasul pulang. Anyo lagi bibit korma unggul. Ini pelajaran lagi jemaah. Bagi kita pelajaran, membantu orang itu tidak jodoh saja. Nabi paling makbul doanya, tapi tidak dengan doa saja dia bantu. Kadang-kadang tak mau niang, yo ambo lulus jadi pegawai negeri mau niang. Tapi alun dapat rumah dinas lainnya jandian 2 tahun kau dulu. Dia mau mengontrak rumah, pitih tak ada. Mau niang bantu ambo yo untuk sewa rumah. Lagi cik menekan ke mau niang kan. Cik mau niang alhamdulillah elok-elok kerajo yo. Sehari orang nak lulus jadi pegawai gini yo Allah dapat. Elok-elok kerajo yo nak dia bantu saya doa kau pitih yo tak ada. Apa dah mau niang kau kayo. Jo doa saya bantu. Rasulullah doanya paling makbul, masih dibantunya dengan benda itu bibit kurma, ya kan? Maka apa kata Nabi? Kalau kurma ini nanti panen, engkau berdoa, saya berdoa, dijual kurma itu terkumpul uang, utamakan, prioritaskan bayar utang. Jangan lain-lain dulu dibalik setelah pitiado. Jadi Rasulullah, alhamdulillah karena niatnya ikhlas untuk bayar hutang, Allah membantunya. Kurmanya tu batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari daun keluar bunga, dari bunga keluar putih, dari putih menjadi buah, dari buah menjadi masak. Bagalui kilo je timbangan, arago tetakuk dengan mahal. Ya kan? Banyak dapat piti ni. Hanya bayar utang. Kadang-kadang awak dapat piti kau hutang tak terkena, dia bagi lu dah ketujuh. Jadi yang paling baik itu hindarkanlah diri dari utang, kerana akan menyusahkan siang dan malam. Jadi di sana dapat bagi kita bahawa solusi ada kalau kita berusaha. Maka dengan doa saja, walaupun di masjid siang dan malam, tidak ada berusaha. Kata orang awak, langau hijau tak masuk rusuk muncul. Jadi utama sekali hindarkanlah diri dari hutang agar kita tidak stres, agar kita tidak sedih, agar kita tidak merasa rendah diri.
Ya kan? Kepala tagak dado busuang langkah mantap kalau ada hutang. Tapi kalau banyak hutang di sekolah apa hutang berjalan itu saja. Nah, ada semangat rasul ke hari orang. Nah, mudah-mudahan jamaah Masjid Mujahidin yang hadir siang ini terhindar dari bermacam-macam hutang itu. Amin. Semoga kajian ini bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf kepada jamaah. Salah kepada Allah, saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.